Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Antara Kisah. Dan untuk pada episode kali ini gue mau bukan bercerita ya, gue mau berbagi kisah ya. Masih berhubungan dengan gempa. Dan kebetulan tadi kita yang berada di daerah Bandung dan sekitarnya, Bandung, Cimahi, Ranca Ekek, Pangalengan, Bandung Selatan sana, itu kita tadi sempat mengalami gempa itu 2 kali ya. Kurang lebih kekuatannya kalau nggak salah 5 skala Richter. Di sini juga Antara Kisah mau mengucapkan turut berduka buat korban yang luka-luka. Semoga cepat dipulihkan kembali oleh Allah kesehatannya. Terus untuk yang kebagian rumahnya rubuh atau ambruk atau apapun, semoga diberikan rezeki berlimpah supaya kalian bisa kembali membangun rumah tinggal kalian seperti sedia kala. Amin ya. Nah, di sini gue mau ngebahas masalah masih berhubungan sama gempa nih guys, karena kebetulan ini kebetulan ya, kebetulan tadi gue dapat informasi bahwa gempanya ini ternyata dia tuh si gempa ini tuh titiknya ngacak guys. Jadi kalau kalian pernah lihat video gue tentang Megatrust yang ketiga, itu ada sosok yang berbicara bahwa gempanya tidak sekaligus langsung se-Indonesia, tapi itu diputar, diacak, itu ngacak, dan yang ngacak itu ya hanya Allah mungkin yang tahu ya titiknya di mananya. Mungkin sebagian goib atau ya sebagian goib di luar sana itu hanya mengetahui sedikit ya, tidak banyak tapi sedikit, bahwa ini larinya akan kemana nih gitu, karena kan semua ada di kekuasaan Allah. Mungkin diberi sedikit bocoran saja supaya kita bisa berhati-hati. Nah, jadi begini. Tadi itu gue dapat informasi bahwa setelah di Bandung, Pangalengan, tepatnya Pangalengan ya, ini tadi tuh kemungkinan ini gempanya ini larinya ke arah titiknya ini akan berpindah ke arah kidul gitu. Kidul itu selatan ya, kalau nggak salah itu selatan ya. Kidul selatan sebenarnya ada 2 kota yang disebutkan tadi ya. Ada 2 kota yang disebutkan. Gua nggak nyebutin kotanya, tapi gua nyebut gua kasih kisi-kisinya aja. Jadi kisi-kisinya itu adalah kota santri dan kota paling banyak mencetak ulama, dan kota yang banyak pesantrennya juga gitu. 2 kota nih, ini 2 kota ini berdekatan ya. 2 kota ini berdekatan. 2 kota ini adalah 2 kota yang agamis, 2 kota yang dimana di dalamnya banyak para ulama, banyak orang alim, banyak pondok pesantren di dalamnya. Bahkan ada torekoh terbesar di sana di dalamnya. Ada salah satu torekoh besar di sana ya di dalamnya, di satu kota itu ya, di satu kota itu. Nah, gue bukannya meramal ya, tapi yang gue dapat ini titiknya akan bergeser sedikit mendekati ke arah sana gitu. Jadi mungkin walaupun wallahu alam, gue nggak tahu ya betul atau tidaknya ke arah sana. Tapi di sini gue cuma mau mengingatkan untuk siapapun di kota manapun ya, termasuk buat gue sendiri beserta kru Antara Kisah. Ini kita harus berhati-hati, karena kan gue sudah berpesan, karena gempanya ini besar, tapi sama Allah tuh dibuat seperti tidak kerasa tuh guys. Jadi dibikin halus tuh gempanya. Nah, ini yang berbahaya. Yang berbahaya adalah gempa yang bisa sekali atau 2 kali, tapi gempanya ini halus gitu. Karena apa? Karena untuk bangunan yang ada di Indonesia ini cukup berbahaya gitu. Jadi pesan gue buat kita yang tinggal di Bandung dan sekitarnya yang tadi kita mengalami gempa, itu coba kalian cek rumah-rumah kalian, ada perubahan dari struktur bangunan atau ada yang retak-retak atau enggak. Itu kalau ada cepat dibereskan lagi, karena ya maksudnya bukan menakut-nakut ya, takutnya ada ada gempa susulan lagi ya, begitu yang ditakutkan itu gitu. Jadi segera dicek bangunan rumah kalian, ada pergeseran di atap-atapnya, biasanya tuh daerah tembok pojokan atas itu coba tolong dicek. Terus dari posisi genteng-gentengnya coba tolong dicek. Coba dari struktur tanahnya, mungkin yang rumahnya rada tinggi, struktur tanahnya coba tolong diperiksa kembali gitu ya dengan teliti, karena kan pasti kalian hafal lah rumah kalian yang ada perubahan sedikit retak atau enggaknya tuh kalian pasti hafal gitu. Jadi
Jadi kalian cek rumah-rumah kalian, ketika ada perubahan, kalian amati dengan baik dan kalian pasti kan hafal ya, maksudnya karena itu rumah kalian, tempat tinggal kalian, biasanya kalian hafal di mana di situ ada perubahan atau pergeseran di rumah kalian gitu. Karena begini, karena maksudnya ya kita nggak tahu kan titiknya bakal kemana, entah ke Jawa Tengah, entah ke Jawa Timur, entah ke Sumatera atau ke manapun itu, kan kita nggak tahu ya. Jadi kita harus tetap waspada. Di konten yang pertama, Megatrust pertama, gue udah memberitahu maksudnya bahwa apa yang harus kita persiapkan jika terjadi gempa gitu. Terus apa saja yang harus kita bawa, siapa saja yang harus kita selamatkan terlebih dahulu gitu. Jadi gue di sini hanya mengingatkan kembali gitu. Dan mumpung sekarang ini kan kita mendekati mau pilkada ya, pemilihan wali kota, wakil wali kota, gubernur, bupati dan lain sebagainya. Jadi gue minta buat para calon wali kota, gubernur, bupati dan apapun itu, mumpung masa kampanye kalian sedang mau berlangsung, gue titip gitu. Jadi gue titip diadakan simulasi bencana gempa gitu, karena apa ya? Karena memang kita tuh nihil banget gitu. Jadi kita nihil banget, kita nggak pernah ada simulasi apapun, baik dari kantor, baik dari sekolahan, baik dari instansi apapun itu tidak pernah ada. Jadi tolong, mumpung kalian nih lagi kampanye ya, kalian tuh sebentar lagi kampanye bupati, wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Ini gue titip momen-momen kampanye kalian tuh bisa dimanfaatkan dengan selain kampanye visi misi kalian. Jadi itu edukasi tentang bencana yang sedang kita alami, khususnya ya gempa ini, bisa dicanangkan sama kalian dan bisa direalisasikan kepada masyarakat minimal dari tingkat RT dan RW gitu. Jadi karena yang gue tahu sampai sekarang yang kampanye itu tidak ada yang membahas masalah bencana. Jadi maksudnya gini, jadi kita tuh harus siap kapanpun bencana ini terjadi, kita harus siap gitu, karena bukan mainan gitu. Jadi itu bukan mainan. Malah tadi gue dapet pas gue ngobrol itu ya, malah tadi ya salah satu gunung itu tadi gue ngobrol sama sosok makhluk gaib ya, walau alam itu siapa, gua nggak tahu gitu kan, entah itu siapa, cuman tadi datang dan menyampaikan lewat mediator tadi, menyampaikan bahwa salah satu gunung yang ada di Bandung Utara itu hebatnya udah ngomel-ngomel aja nih gitu, pengen pengen mengeluarkan lavanya gitu. Cuman untungnya kita masih tertolong oleh banyaknya anak-anak kecil yang nggak punya dosa. Terus kita tertolong sama masjid-masjid yang masih mengumandangkan azan. Kita masih tertolong dengan orang-orang sepuh-sepuh yang alim-alim gitu kan. Kita masih tertolong dengan orang yang masih tahajud di tengah malam. Jadi tadi sosok itu menyampaikan kita yang berada di Bandung ini dan sekitarnya itu masih tertolong dengan cuman yang tadi ya. Nah, masih tertolong sama banyaknya anak kecil gitu kan, yang baru mau lahir gitu kan. Kita tertolong sama orang yang sering tahajud, jadi masih ditahan gitu. Jadi masih jadi si gunung ini saat mau memuntahkan lava itu masih ibaratnya masih ditahan gitu, tidak langsung dikeluarkan gitu, enggak. Jadi ya sosok ini menyampaikan salah satu gunung yang ada di Bandung Utara, entah gunung apa, karena gue juga nggak nanya dan gue juga nggak mau tahu. Jadi yang penting gue di sini hanya mengambil apa yang dia sampaikan ke gue tadi, ya gue sampaikan lagi di sini supaya semua rata dapat informasi, walaupun entah siapa sosok gaib yang ngobrol itu. Yang penting gue ambil sisi baiknya, dan gue nggak peduli siapapun dia, gue hanya mengambil sisi baiknya. Selama sisi baiknya bisa diambil, bisa kita cerna, yaitu ya kita yang gue sampaikan di sini gitu. Jadi kalau kalian tanya siapa sosoknya, lu tau dari mana, ya gue juga nggak tahu gitu siapa sosoknya, karena tiba-tiba datang masuk lewat proses mediator masuk dan langsung berbicara ke sana gitu, langsung berbicara tentang masalah gempa gitu. Dan beliau ini berpesan untuk mulai dari malam ini
kita tidur jangan terlalu pulas ya. Entah apa yang dimaksudkan sama beliau ini, gua nggak begitu paham. Mungkin kalau ada apa-apa di malam hari kita sigap gitu. Jadi beliau berpesan karena tahu gua lagi ngonten ya. Jadi beliau ini tahu gua lagi ngonten masalah ya jalur spiritual. Jadi beliau bilang ya minta disampaikan kepada masyarakat luas untuk mulai malam ini tidurnya jangan terlalu pulas gitu. Jadi ya tidurnya jangan terlalu lelap nyenyak lah gitu. Jadi saat ada apa-apa itu kita bisa langsung sigap, bisa langsung bangun gitu. Jadi tadi beliau hanya berpesan itu ke gua, menyampaikan tadi tentang masalah gempa. Beliau bilang kayaknya ke arah kidul ya, entah benar atau enggak, cuman kan maksud seenggaknya kita harus waspada dimanapun, bukan hanya di arah kidul saja kan, bukan hanya di selatan saja, tapi utara, timur, barat, dan seluruh Indonesia pun ya tetap waspada. Bukan berarti dibilang di kidul hanya di Jawa Barat aja gitu kan, bisa jadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua sekalipun kita nggak pernah tahu gitu. Karena sebenarnya kan yang bisa menggerakkan gempa-gempa ini kan cuma Allah gitu. Jadi ya kita balik lagi, kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, semoga dimanapun gempanya yang kita butuhkan adalah tidak terlalu besar potensinya gitu ya, tidak terlalu besar skalanya gitu ya, kecil-kecil aja. Kalau takdir kan sebenarnya kalau gempa itu kan sudah Allah yang merencanakan ya, kita tidak bisa minta membatalkan, tapi kita bisa minta untuk dikurangi skalanya gitu aja. Dengan apa ya? Dengan doa gitu guys. Jadi mungkin yang di video yang video kali ini gue hanya menyampaikan itu saja, gue nggak banyak-banyak, hanya menyampaikan tadi hasil ngobrol gue dengan salah satu sosok, dan gue nggak tahu siapa namanya, gue juga nggak ngobrol banyak gitu, hanya sekilas masalah gempa yang tadi, karena beliau ini tahu tadi gempa ya gitu. Harusnya kalau nggak salah tadi dia bilang harusnya tuh tidak segini, harusnya potensinya lebih besar, karena masih banyak orang yang alim, masih banyak yang berdoa, masih banyak anak kecil yang tidak berdosa, tapi akhirnya sama Allah diturunkan skalanya gitu. Kebayang ya kalau nggak diturunkan ya gitu. Jadi mungkin segitu aja. Ambil positifnya, ambil baiknya dari konten gue ini. Kalau yang ada buruk-buruknya menurut kalian, buang sejauh-jauhnya. Mungkin segitu aja. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dari gue, dari tim Antara Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.